Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita melanjutkan lagi pembacaan buku dari buku psikologi suami istri. Kemarin kita sudah membaca sampai halaman 21. Sekarang kan kita lanjutkan lagi pembacaan bukunya. Sebab dan pemecahannya serta nasihat penting. Pernikahan dalam pengertian ilmu sosial adalah ikatan antara laki-laki dan perempuan dengan perjanjian yang bersifat syar'i yang membolehkan keduanya hidup bersama di bawah satu atap. Berarti pernikahan adalah perkumpulan yang menggabungkan dua orang yang berbeda. Dua orang tersebut tidur dan bangun bersama, makan dan minum bersama, berpikir, berencana, dan mengambil keputusan penting secara bersama-sama, yang juga berkaitan langsung dengan perjalanan hidup mereka untuk masa depannya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah mudah antara dua orang ini, laki-laki dan perempuan, saling memahami satu dengan yang lainnya? Apakah keduanya bisa saling memahami dan bersepakat dalam urusan kehidupannya? Apakah keduanya berpikir dengan bentuk dan cara yang sama? Apakah keduanya melihat kehidupan dengan satu cara pandang dan memahami kehidupan dengan satu pijakan? Apakah keduanya dapat menyikapi masalah yang ada dengan cara yang sama? Apakah tujuan mereka berdua satu? Mari kita membaca hadis Nabi SAW yang berbicara mengenai perempuan. Beliau bersabda, berwasiat baiklah pada perempuan, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah yang paling atas. Apabila kamu meluruskannya, maka kamu akan mematahkannya. Apabila kamu membiarkannya, maka ia akan tetap bengkok. Maka berbuat baiklah pada perempuan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Ia tidak akan lurus dalam satu jalan. Apabila kamu bersenang-senang dengannya karena sifat tidak lurusnya itu, maka kamu dapat bersenang-senang dengannya. Namun apabila kamu bermaksud meluruskannya, berarti kamu mematahkannya, dan patahnya itulah perceraian. Dengan membaca dua hadis di atas, banyak yang beranggapan bahwa secara umum hadis tersebut bisa dipahami bahwa perempuan itu memiliki karakter sebagai makhluk yang bengkok, yang merupakan cacat yang tidak mungkin diperbaiki. Sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lurus. Arti yang lain, seakan Islam tidak menghargai dan menghormati perempuan, tidak memberikan peran dan kedudukan dalam masyarakat. Masyarakat Islam adalah masyarakat patriarki. Jelas, pendapat seperti itu jauh dari maksud sebenarnya. Kita mengetahui bahwa Islam memuliakan dan menghormati perempuan, mengangkat peran dan kedudukannya dalam masyarakat. Bukankah sudah banyak dijelaskan bahwa surga berada di telapak kaki ibu dan durhaka kepadanya termasuk dosa besar? Apakah konsep demikian ini tidak berarti penghormatan dan pemuliaan? Bila memang demikian, mengapa Nabi SAW memberikan kabar kepada kita mengenai hadis tersebut? Apakah perempuan benar-benar bengkok? Apakah bengkok tersebut pada kepalanya? Apakah kepalanya miring ke depan atau ke belakang atau ke samping? Coba kita lihat istri kita dan menjawab pertanyaan tersebut, pasti jawabannya tidak demikian. Rasulullah SAW tidak bermaksud memberi kabar kepada kita bahwa ada perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Kita semua tahu bahwa kepala berisi otak, dan otak untuk berpikir dan menjelaskan masalah, kemudian memunculkan dan merespon perintah kepada seluruh anggota badan. Semua pekerjaan dan perkataan yang kita lakukan adalah hasil dari perintah-perintah yang keluar dari otak. Kebengkokan perempuan seperti yang ditunjukkan Nabi SAW dalam hadisnya tersebut, maksudnya adalah bahwa laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan esensial dalam cara berpikir, sehingga perbuatan pemahaman pada suatu peristiwa, pandangan terhadap kehidupan
dan dalam menjalani kehidupan akan berbeda antara keduanya. Sungguh inilah maksud yang dikehendaki dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Bukan kepala perempuan itu yang bengkok atau miring. Permasalahan yang sekarang ada di hadapan kita adalah perbedaan besar yang telah kami tunjukkan di atas, dapat melahirkan konflik tajam dan kadang tidak dapat diredakan. Dari konflik tersebut terkadang bermuara pada perceraian yang merusak dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Laki-laki dan perempuan selalu dalam perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Biasanya kita marah karena adanya tindakan yang muncul dari lawan jenis yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita berharap respon dari lawan jenis tersebut sesuai dengan respon kita. Kita mengharapkan mereka mencintai sebagaimana kita mencintainya, merasakan seperti apa yang kita rasakan, dan bersikap seperti yang kita lakukan. Kita mengharapkan dia menjadi salinan dari diri kita. Laki-laki dengan cara yang salah mengira bahwa cara perempuan berpikir, berbicara, dan merespon suatu peristiwa sama persis dengan dirinya. Demikian juga perempuan. Dengan cara yang salah pula, ia merasa akan mengharapkan hal yang sama dari laki-laki. Kita semua lupa bahwa terdapat perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan yang merupakan pembawaan. Seorang laki-laki tidak bisa berpikir dan menyikapi suatu peristiwa seperti yang dilakukan oleh perempuan. Demikian juga perempuan tidak bisa berpikir dan menyikapi suatu peristiwa seperti laki-laki. Akibat kelalaian tersebut, hubungan kita menjadi tegang dan diwarnai dengan pertengkaran. Kebencian disebabkan oleh permasalahan-permasalahan sepele. Seandainya sejak awal kita telah melihat perbedaan tersebut dengan mata terbuka dan meletakkan sesuai proporsinya, kita akan bisa memahami dan mengetahui sebab dari tindakan pihak lain sehingga kita akan menjauhi respon yang salah. Respon salah diakibatkan karena pemahaman kita yang buruk yang terkadang menyebabkan suatu akibat yang berat, yakni terjadi bencana nilai secara materi maupun maknawi. Judul selanjutnya, niat baik saja tidak cukup. Cinta adalah sesuatu yang agung dan membangkitkan perasaan yang menggelora. Ia adalah perasaan azali dan seakan rasa cinta akan terus ada sepanjang masa. Pada saat cinta sedang menggelora dengan segala kebebasannya, kita mengira akan bebas dari segala permasalahan seperti yang dihadapi kedua orang kita sebelumnya. Kita mengira akan menjalani kehidupan penuh dengan rasa cinta dan kebahagiaan, dan kesuciannya tidak akan bisa dikotori oleh apapun. Hari pun berganti, dan kita mulai melihat banyak laki-laki mengharapkan perempuan mau berpikir dan bertindak seperti diri mereka. Demikian juga perempuan, mereka menginginkan laki-laki berpikir dan bertindak seperti dirinya. Semua berpikir dengan cara tersebut dan lupa pada perbedaan yang sangat besar antara keduanya. Akibatnya, permasalahan muncul ke permukaan berulang kali terjadi sehingga menjadi sulit dipecahkan. Kita melihat meskipun ada rasa cinta yang bersemi yang dulu membuat mereka berpadu dan menikah, meskipun masih ada niat baik yang dicurahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan segala kesulitan, menghadapi permasalahan dan memecahkannya. Dan meskipun semua itu masih ada, namun kita merasakan cinta yang agung tersebut mulai melemah, mengalami kekeringan, dan mungkin telah sampai pada titik kemusnahan. Ketika itu, kehidupan akan berbalik dari kebahagiaan dan kegembiraan menjadi derita dan sengsaraan. Dari sini kita mulai mengalami kebingungan dan bertanya, bagaimana dan mengapa semua ini bisa terjadi? Mengapa semuanya berbalik dan sampai pada keadaan seperti ini? Kemarin kita bahagia dan pertemuan kita baik-baik saja. Sekarang kita susah dan tidak berbicara satu sama lain. Siapa yang telah lalai? Dari sini pasti tuduhan salah akan dilemparkan kepada pihak pasangan. Karena kita selalu
berkeyakinan telah mencurahkan segala upaya, memberikan semuanya untuk membahagiakan pihak pasangan dan melanggengkan hubungan. Namun pihak pasanganlah yang tidak menyumbangkan apapun dan tidak juga berusaha menghargai pemberian tersebut. Ia egois dalam semua tindakannya. Pemahaman dan keyakinan seperti ini salah. Memang benar, semua pihak sangat senang bila hubungan dan ikatan pernikahannya bisa langgeng. Mereka merasa senang jika bisa membahagiakan pasangannya serta memberikan segalanya untuknya. Namun, yang terjadi ia memberikannya dengan menggunakan caranya sendiri, tidak dengan cara yang dikehendaki pasangannya. Ini semua terjadi karena ia tidak memahami perbedaan tabiat dan fitrah antara masing-masing pasangan tersebut. Setiap hari di setiap penjuru dunia kita melihat berjuta-juta orang mencari pasangan yang sesuai, yang mungkin bisa menemukan cinta dirinya dan bisa saling bertukar perasaan yang menggelora tersebut. Berjuta-juta orang menikah, di mana pernikahannya dibangun atas dasar cinta. Pada awal pernikahan mereka terlihat begitu bahagia, seolah dunia milik mereka berdua. Namun selang beberapa saat, kadang dalam waktu yang lama dan kadang pendek, mereka terlihat bergumul dalam keadaan yang tragis. Semuanya berbalik, derita dan kesedihan menggantikan cinta dan perasaan yang menggelora tersebut. Bahkan kadang salah satu atau keduanya memutuskan bercerai untuk mengakhiri semua penderitaan tersebut. Untuk hari ini kita baca sampai halaman 26 dulu. Insyaallah besok kita akan melanjutkan lagi di halaman 27, perbedaan otak laki-laki dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.